Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dengan nomor NIM 243002, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Steino Prusyo, semester 2. Di sini saya ingin membahas modul mengenai mata kuliah Neuroscience, modul yang kelima, yaitu menjaga kelenturan otak. Kalau ada yang beranggapan bahwa orang yang dilahirkan dari keluarga yang cerdas, otaknya akan cerdas tanpa latihan, dan orang yang dilahirkan dari golongan keluarga yang biasa-biasa saja, otaknya juga akan biasa-biasa saja, maka mulai saat ini buanglah jauh-jauh pandangan itu. Menjaga kelenturan otak. Yang pertama, pengaruh lingkungan bagi otak. Tentu saja lingkungan ini sangat berpengaruh bagi kelenturan otak kita. Yang kedua, makanan yang mencerdaskan otak kita. Yang ketiga, gerakan yang mencerdaskan otak. Yang keempat, mind map yang mencerdaskan otak kita. Selanjutnya, pengaruh lingkungan apa saja yang berpengaruh bagi otak kita, yaitu pengaruh lingkungan yang diperkaya dengan tantangan tentu saja akan membuat otak kita lebih banyak berpikir daripada lingkungan yang tidak. Yang kedua, yaitu lingkungan yang keluar dari kebiasaan, yaitu lingkungan yang mungkin tidak dilakukan oleh pada umumnya masyarakat di sekitar itu atau di lingkungan itu. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan yang banyak membaca akan menambah pengetahuan dan kecerdasan otak kita. Yang keempat adalah lingkungan yang mendengarkan musik klasik. Tentu saja musik klasik ini bermanfaat untuk relaksasi otak pada anak usia dini. Selanjutnya, makanan yang mencerdaskan otak. Yang pertama ada tomat. Tomat ini sangat diperlukan oleh otak kita yang mengandung banyak nutrisi seperti likopen. Yang kedua, ikan dan minyak ikan. Tentu saja minyak ikan dan ikan ini langsung berperan penting dalam otak kita ya, karena mengandung DHA. ASI yang cukup. Anak usia 0-2 tahun membutuhkan ASI yang cukup untuk perkembangan otaknya. Selanjutnya yaitu minuman yang mengandung teh. Ternyata anak-anak itu juga membutuhkan teh ya, walaupun dengan kadar tertentu atau tidak berlebihan. Selanjutnya, gerakan yang mencerdaskan otak. Gerakan fisik mempunyai peran penting dalam proses perkembangan otak. Ketika kita bergerak, maka itu juga terjadi proses penyatuan, respon, dan kaitan erat dengan otak kita. Ada hubungan timbal balik antara gerakan dengan otak kita. Kalau tubuh kita selalu bergerak aktif, apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang baru, maka otak akan merespon dan akan tumbuh neuron-neuron baru. Karena gerakan merupakan sesuatu yang saling terkait dengan otak kita, maka secara tak langsung proses pencerdasan dalam otak juga bisa dilakukan dengan pola gerakan. Sehingga karena selalu mengadakan gerakan atau olahraga ternyata juga dapat mempengaruhi terhadap mental dan cara kerja otak kita. Dan sebaliknya, kalau ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan otak yang ganjil atau kurang sempurna, maka bisa dipulihkan dengan gerakan atau secara jasmaniah. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, secara tak langsung kegiatan otot, terutama kegiatan yang terkoordinasi, dapat menstimulasi produksi neurotropin, substansi alami yang bisa menumbuhkan sel-sel saraf dan meningkatkan jumlah koneksi saraf dalam otak. Kalau melakukan kegiatan otot yang rutin, maka sel-sel saraf kita kian hari juga akan kian bertambah. Bertambahnya sel-sel saraf ini tentu akan membuat otak lebih mencerdaskan ya, secara tidak langsung karena sering digunakan otot-otot kita. Selanjutnya yaitu mind map yang mencerdaskan otak. Mind map adalah untuk membantu otak
kita agar bisa lebih dicerdaskan dalam mengambil informasi, menyimpan, dan menganalisisnya. Mind map ini melibatkan otak kiri dan otak kanan karena menyajikan informasi dengan dua cara. Pikiran yang diungkapkan dengan bahasa yang melibatkan otak analitis atau otak kiri, sedangkan menggambar melibatkan otak kanan. Mind map memang dirancang untuk mewakili refleksi yang ada di otak kita, mengaktifkan seluruh otak kita, membersihkan pikiran dari kekacauan mental, memusatkan pada subjek, memberikan gambaran grafis tentang subjek kita, memungkinkan kita mengelompokkan dan menata ulang konsep serta perbandingan dari apa yang telah kita pikirkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like dan share ya. Oke.